Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan menayangkan pengalaman saya tentang erupsi gunung berapi dan misteri-misterinya. Pada saat itu saya lagi sedang meditasi. Dalam waktu meditasi saya kedatangan Eyang Panembahan Semeru. Eyang Panembahan Semeru bilang bila waktu itu Gunung Semeru lagi dalam keadaan erupsi. Beliau bilang sama saya, ingsun bakal matur marang sliramu kaki. Wonten dawuh kados pundi Eyang? Ing wektu iki Gunung Semeru lagi kahanan panas. Mula ingsun tedhak ning ngarsanira kaki, ingsun bakal sumeneh ana ing papan kene sawetara wektu kaki. Mengko sak lereme Gunung Semeru ingsun bakal kondur bali ana ing Gunung Semeru. Inggih Eyang, boten dados menapa Eyang salajengipun menapa Eyang badhe ngersakaken sesuci wonten ing sendang mriki Eyang. Ya nggih pancen ingsun saliyane ingsun tumeka ing papan kene ingsun bakal silaturahmi karo Eyangmu ingkang lenggah ana ing sendang kono yaiku Eyangmu Begawan Ciptawening. Inggih Eyang, monggo kula dherekaken. Setelah itu saya pertemukan antara Eyang Panembahan Semeru dengan Eyang Begawan Ciptawening dan juga para sesepuh yang ada di sendang, yaitu saya antar ke suatu tempat pendopo agung yang terletak di dalam sendang yang merupakan yaitu kerajaan gaib yang ada di sendang sini. Setelah bertemu, saya tinggal sementara waktu. Setelah saya tinggal sementara waktu, saya lagi di atas sendang. Saya mendengar telepon dari teman saya. Telepon tadi bahwa di daerah Kediri sono ada teman yang kesurupan. Setelah saya cek lewat meditasi, ternyata saya pegang tangannya lewat meditasiku, keluarlah raksasa yaitu Buto Bajang. Dia mau marah, tetapi setelah saya pegang tangannya dia langsung terduduk. Saya tanya duduk persoalannya, kenapa kamu bisa merasuk ke badan anak tadi? Buto Bajang tadi bilang, sebetulnya saya mendapat perintah dari Eyang Panembahan Semeru bahwa semua bolo-bolo saya suruh mengungsi yaitu di aliran kali. Kebetulan saya mengungsi di aliran Kali Brantas ini. Tetapi ada seorang yang membuang sampah pas tepat di atas kepala saya. Saya tidak terima. Akhirnya saya ngerasuk ke badan dia karena saya lagi keadaan yaitu mengungsi, diperlakukan begitu, saya tidak mau. Setelah semuanya bisa kita sadarkan, akhirnya anak itu bisa sembuh dan si Buto Bajang tadi sudah keluar dari badannya. Setelah keluar dari badannya, saya tanya, bagaimana kamu
di sini, apa kamu betah di Kali Brantas ini? Ya, saya untuk sementara waktu sebelum aliran lahar semakin besar, saya tetap tinggal di sini. Tetapi kalau nanti di sini ada hawa yang panas, saya tetap mencari hawa yang dingin, yaitu aliran sungai yang tidak kenal lahar dimanapun sungai itu. Yang penting saya sekarang mengungsi untuk menyelamatkan diri, karena saya dan teman-teman semua yang berupa buto hijau, berupa nini blorong, dan berupa semuanya yang aneka warna, semuanya pada mengungsi karena takut kalau terjadi terjangan lahar. Setelah semuanya beres, saya pergi meninggalkannya. Setelah itu saya datang lagi ke Sendang. Setelah saya ke Sendang, saya akan menceritakan bagaimana Eyang Begawan Ciptowening berada di Sendang itu. Waktu itu saya ketemu yaitu Eyang Begawan Ciptowening yang berada di Sendang. Beliau sudah 400 tahun yaitu bertapa di Sendang itu, dan beliau sudah berwujud badan alus. Dia berwujud seperti Harjuna layaknya di dalam pewayangan itu. Memang wajahnya tampan sekali, dan beliau rambutnya terurai panjang sampai ke bawah tanah. Adapun rambut terurai panjang sampai ke bawah tanah itu ada artinya, tidak hanya sekedar rambut panjang saja. Artinya rambut menjurus sampai ke tanah itu artinya biar sekarang itu dalam keadaan yang rendah sekali, tetapi karena wijinya itu seorang yang besar, seorang yang tinggi, suatu saat nanti akan menjadi tinggi dan besar juga. Itu digambarkan seperti pohon jati. Pohon jati itu waktu kecil itu daunnya menyentuh tanah, tetapi setelah tinggi besar itu daunnya sudah sampai di atas. Itu menandakan pohon jati itu ibarat seseorang, orang yang punya wibawa besar dan punya kedudukan yang tinggi. Jadi pohon jati itu ibarat orang-orang terhormat. Kalau pohon jati itu kayu, ya kayu yang mahal. Itu makanya Eyang Begawan Ciptowening mengurai rambutnya sampai ke tanah. Itu maknanya begitu. Setelah saya lama di situ, muncullah Eyang Panembahan Semeru. Eyang Panembahan Semeru bilang bahwa beliau menyucikan diri sudah saatnya selesai, karena menurut perhitungan Eyang Semeru, gunung itu sudah selesai mengeluarkan yaitu laharnya, dan semua udah beres. Saya nanya maknanya erupsi itu bagaimana Eyang? Eyang Semeru bilang erupsi itu kalau di dalam gunung itu menguras kolam. Kolam yang di situ penuh dengan pasir. Kolam itu terletak di kawah gunung. Kalau itu sampai tersumbat dan tidak dibuang, itu nanti akhirnya akan membeku dan akan menimbulkan letusan besar. Makanya setiap tahun, setiap saat harus dicek keberadaannya. Kalau memang kira-kira membahayakan, yaitu langsung dikuras seperti menguras kolam. Adapun yang menguras di situ udah ada tenaganya sendiri, yaitu yang tidak bisa
sakit karena panas. Dia udah terbiasa dengan hawa panas, yaitu hawanya kawah. Kalau memang dia udah tugasnya mengatur di dalam kawah itu sendiri. Sekarang rasanya sudah cukup waktunya saya keluar dari tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, yang saya juga terima kasih yang bersempat tinggal di sini, dan saya juga ucapkan terima kasih bahwa yang sudah bisa menyelesaikan sesuci di sini dengan baik. Setelah yang pergi, saya bersama yang Begawan Ciptowening langsung kembali ke tempat, yaitu di Pendopo Ageng yang untuk para sesepuh dan para leluhur, yaitu pendopo gaib yang diciptakan oleh kekuatan gaib juga. Demikianlah tayangan saya ini, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membaca tayangan saya ini. Juga jangan lupa untuk subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Subscribe yang terdahulu juga subscribe tayangan saya ini. Terima kasih.